Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu RAM DDR5 2x8 GB yang termurah banget sih daripada di brand yang lainnya, dan apalagi ini kecepatannya di 6000 MHz. Sudah harga termurah, kecepatannya tinggi, dan juga udah heatsinknya. Sebagai contoh yang ada di sini untuk penampakan produknya, ini adalah Innovation Prime 2x8 GB DDR5. Dan juga di sini DDR4 ya, udah saya review di video sebelumnya di 2 hari yang lalu, tapi sekarang ganti yang DDR5. Dan apakah gimmick atau tidak sih? Yang dimana di harga terjangkau, jarang ada di beberapa brand yang kecepatannya tersebut sampai di 6000 MHz. Dan di sini salah satu yang termurah dari Innovation, dia itu sanggup. Dan bagaimana performanya dari segi saya OC, bisa lebih tinggi atau tidak? Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini di harga terjangkau cuma di 845.000. 2x8 GB 16 GB DDR5 kecepatan 6000. Kebanyakan yang kecepatannya 6000 dia tuh di harga di atas 1 juta. Seperti contoh yang ada di sini ya gambarannya, dari mereknya XPG ataupun Adata maupun Kingston juga ada di harga 1 juta lebih sedikit. Tapi kalau di brand lain juga ada sih, meskipun saya belum pernah mencobanya ya, di harga terjangkau juga atau saingannya Innovation lah, di harga 400 ribuan yang 8 GB dengan kecepatan di 6000 MHz. Kalau dikali 2 ya sama lah, di harga 800 ribuan untuk yang ada di sini. Seperti itu sih perbandingan harganya dan juga di berbagai RAM. Dan sebelum itu kita lihat dari segi packagingnya yang ada di sini, itu standar pada umumnya lah, cuma dipastikan ya wajar sih di harga terjangkau. Dan juga di bagian sini tulisannya garansi lifetime, jadi aman lah. Kalau misalnya ada kerusakan, tinggal ganti baru, langsung di replace, bukan di service. Ya seperti itulah, seperti ini. Dan kita buka dulu aja seperti apa penampakannya. Dan kalau saya lihat sama ya, seperti yang DDR4 yang ada di sini dari segi desain bentuk heatsinknya. Dan dia itu juga ringan sih dari segi RAM-nya. Ini ringan. Dan seperti ini dari segi bentuknya. Ya. Dia tuh seperti kelawar atau Batman lah di bagian heatsinknya. Ya sama seperti yang DDR4 lah. Seperti ini untuk penampakannya. Di bagian belakang tersebut ada tulisan Innovation Prime dan kecepatan di 6000 MHz. Nggak ada tulisan CL-nya sih. Tapi kalau yang ada di sini CL-nya tersebut di CL48. Kalau saya cek di website maupun dari segi yang saya tes nanti atau datanya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dia itu juga desainnya simple sih, cuma berwarna hitam serta ada tulisan Innovation aja. Ya standar pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Dan juga untuk pengujiannya, saya akan menggunakan 3 sampel. Jadi mana di XMP yang pertama atau sesuai yang ada di sini lah, di kecepatan 6000 MHz di CL48, dan juga yang kedua di XMP kedua di 6000 MHz juga tapi di CL38, yang dimana lebih ketat, serta di OC di 6118 aja, tapi CL-nya dia itu di CL38. Kalau saya OC di 6200 dia tuh nggak bisa ya, kalau misal di CL38, jadi saya mentokin aja di 6118 aja. Dari segi pengujiannya itu aja. Dan juga tambahan, untuk di RAM yang ada di sini dia menggunakan manufaktur dari SK Hynix, bukan menggunakan Micron maupun Samsung. Ya itu udah standar sih, apalagi di harga terjangkau. Dan seperti itu aja, nggak usah lama-lama. Lanjut yang pertama kita tes dari segi Cinebench R15 dulu. Seperti contoh yang ada di sini gambaran perbandingannya. Kita tes di OpenGL. Yang pertama di kecepatan 6000 CL48, dia tuh mendapatkan di 308 fps. Kalau yang CL38 di 314 fps. Kalau yang 6118 mendapatkan di 316 fps. Kalau kita bandingkan cuma terpaut sedikit aja sih. Dari segi yang pertama terpaut 6, lalu yang kedua cuma terpaut 2 aja. Dari 6000 sama 6118. Sama-sama di CL38. Tipis sih perbedaannya. Dan lanjut kita tes di gaming. Yang pertama di Tom Clancy Rainbow Six Siege. Kecepatan 6000 CL48 dia mendapatkan di 282 fps. Kalau yang 6000 CL38 di 285 fps, serta di 6118 mendapatkan di 286 fps. Kalau kita lihat dia tuh perbedaannya cuma tipis banget, jadi kurang lebih sama lah dari segi performanya kalau kita bandingkan dari segi 6000 CL48 sampai ke 6118 CL38. Emang nggak terlihat jauh bedanya sih dari segi tes gaming ya. Seperti itu perbedaannya. Lalu yang kedua, game Shadow of the Tomb Raider. Yang pertama di 6000 CL48 mendapatkan di 110 fps, 6000 CL38 110 fps juga, dan juga 6118 mendapatkan di 110 fps juga. Jadi bisa dibilang ini sama aja dari segi perbandingan tes gaming.
Mungkin perbedaannya kalau semisal menggunakan prosesor yang ada eGPU-nya seperti contoh Ryzen 5 5600 ataupun Ryzen 5 di 7000 atau 8000 series. Tapi kalau yang ada di sini saya menggunakan RX 6600. Mungkin bisa pengaruh dari segi itunya. Dan lanjut kita tes di AIDA 64 Memory Benchmark. Semua gambarannya ada di sini. Kalau kita lihat perbandingannya, dari perbandingan di 6000 CL48 ke 38 serta di 6000 CL38 ke 6118 di CL38. Perbedaannya kurang lebih di 1000-an sampai di 3000-an. Kurang lebihnya seperti itu dan sedikit perbedaannya. Kalau semisal pengen dilihat, silahkan di pause saja untuk video yang ada di sini. Seperti itu dan sedikit pengujiannya. Dan apakah ini bagus atau tidak, diuji maupun tidak, kalau aku pribadi terbilang ini sama aja sih. Meskipun dari segi perbedaan di AIDA benchmark-nya, itu ada perbedaan dari 1000 sampai di 3000, maupun di membaca, menulisnya, ataupun di copy. Meskipun dari segi tes gamingnya, itu sama-sama aja sih. Tidak terlalu signifikan. Atau mungkin kalau misal menggunakan eGPU, hasilnya mungkin bisa beda ya. Tapi kalau yang ada di sini, saya menggunakan Core i5 dan juga RX 6600 sebagai pengujiannya. Dan intinya, apakah ini harga worth it atau tidak di harga terjangkau di 800 ribuan, terbilang ini paling murah, yang dimana kecepatannya sampai di 6000 MHz dan juga ada heatsinknya, meskipun cuma berwarna hitam aja ya dari segi yang ada di sini. Kalau misalnya pengen mencari harga murah, ya ini sih salah satunya. Dan apalagi cuma bisa mentok di OC 6118 di CL38 seperti yang saya uji tadi. Dan juga mungkin beda-beda ya kalau saya uji ataupun kalian uji. Mungkin bisa lebih tinggi atau lebih di bawahnya, tergantung RAM juga sih. Ada yang bagus, ada yang tidak. Intinya seperti itu. Dan juga box yang ada di sini pastikan ya wajar sih di harga terjangkau juga ya. Dari Innovation Prime, garansinya lifetime. Kalau misalnya ada kerusakan, tinggal cat aja, langsung ganti baru. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Innovation Prime 2x8GB DDR5, kecepatan di 6000 MHz. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini ada RAM, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.